Masalah-masalah seperti infrastruktur, saya tahu di berbagai daerah kita masih menghadapi infrastruktur yang masih rusak. Kemiskinan walaupun di era pemerintahan Presiden Prabowo ini sudah mencapai tingkat penurunan sampai 8%, tetapi masih ada masyarakat kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Kesehatan mental kita, terutama anak-anak muda yang tidak siap untuk bekerja tanpa menyerah, gampang sekali untuk menghadapi situasi dengan penuh pesimisme. Ini karakter yang harus kita hadapi bersama Bapak Ibu sekalian. Dan ini pula yang diingatkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo. Beliau dalam sidang MPR setahun yang lalu persis pada saat beliau pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia, kita ini bangsa besar dengan kekayaan alam yang melimpah, tetapi kok masih banyak dari warga negara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Masih banyak di antara warga negara kita di daerah yang kaya, tetapi rakyatnya masih miskin, seperti tikus mati di lumpuhan. Ini yang membuat Bapak Presiden ingin supaya tidak ada lagi anak-anak kita yang kekurangan gizi, tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak bisa sekolah. Dan memang kenyataannya Bapak Ibu sekalian, tantangan kita saat ini adalah bagaimana membangun sumber daya manusia Indonesia yang tangguh. Kalau kita lihat ibu-ibu sekalian, IPM kita memang jauh lebih baik. Angkanya adalah pada 75,02. Angka harapan hidup kita 74,15. Jadi relatif sekarang ini angka harapan hidup jauh lebih baik. Tetapi kita masih menyisakan di beberapa daerah, misalnya saya mohon maaf, misalnya Papua Tengah, ya, status pembangunan manusianya masih pada posisi rendah ke menengah. Di IPM Papua Pegunungan 54,83, walaupun ada yang tinggi sekali, yaitu di DKI Jakarta. Jadi itu artinya apa? Bahwa pembangunan kita saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, lebih khusus lagi di DKI Jakarta. Ini tantangannya. Dan satu lagi Bapak Ibu sekalian, tantangan kita adalah juga bagaimana saat ini kita menghadapi bonus demografi. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini adalah momen di mana kita bisa menjadi negara maju. Kalau kita mampu mengelola demografi kita hari ini dengan sebaik-baiknya, ya, karena tahun 2024 sampai tahun 2030 dan bahkan 2035 ini adalah golden age bagi bangsa kita. Kenapa? Karena usia produktif ada di masa ini. Kalau kita bisa mengelola bangsa ini dalam 10 tahun ini dengan baik, maka 2045 kita akan menjadi negara besar. Tapi sebaliknya, ibu-ibu, kalau kita tidak mampu mengelola penduduk demografi kita yang produktif pada fase 10 tahun ini, kita akan menjadi bangsa yang gagal. Kenapa? Karena pada saatnya yang usia produktif ini pasti akan menjadi menua. Dan kalau mereka tidak produktif di era menuanya, maka bonus demografi kita akan menjadi bencana demografi.
Jadi ibu-ibu pengajian Al-Hidayah sekarang ini dituntut untuk melakukan investasi untuk 10 tahun kemudian bagi bangsa kita. Ini tantangan serius yang harus kita hadapi bersama. Kita harus sama-sama memastikan agar bagaimana bonus demografi ini kita manfaatkan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar. Ini yang saya harus sampaikan, termasuk ini ada Ibu Hetiva. Ya, ini tantangan serius. Bahkan yang seharusnya usia produktif yang bisa menciptakan lapangan kerja itu SMA kejuruan, hari ini justru SMK lah yang menjadi penyumbang pengangguran terbesar. Makanya kemarin di dalam rapat terbatas Presiden, beliau menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan supaya pendidikan vokasi dan STEM harus diarahkan pada pengembangan industri bagi kemajuan bangsa kita. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin mengingatkan kepada kita semua betapa tantangan terhadap anak muda saat ini masalah serius. Terutama yang pertama adalah soal narkoba, ibu-ibu. Dari 270 juta penduduk Indonesia, Mbak Hetiva, saat ini ada 3 juta penduduk Indonesia yang terpapar narkoba. Ini masalah serius. Bayangkan 3 juta. Ini laporan BNN ke Lemhanas. Yang kedua, yaitu tadi menurunnya kohesi sosial, terutama diakibatkan dari penggunaan gadget. Kita ini duduk bersama di sini, tetapi hati kita ada pada orang lain yang menjauh di sana dengan obrolan melalui media sosial. Kohesi sosial kita secara nyata terjadi. Ya. Kesehatan mental kita, tadi saya sampaikan, kalau disurvei anak-anak muda kita ditekan tekanan ekonomi, pekerjaan dan lain sebagainya, biasanya mereka dihadapkan pada masalah kesehatan ini. Ini semua tentu harus kita waspadai bersama. Belum lagi kita menghadapi tantangan eksternal kita di era disrupsi. Lemhanas, Bapak Ibu sekalian, memastikan, memonitor bahwa situasi saat ini memang penuh dengan ketidakpastian. Kita menghadapi apa yang disebut dengan era VUCA, yaitu volatile, tidak stabil, uncertain, penuh dengan ketidakpastian, kompleks, penuh dengan kompleksitas, ambiguous, penuh dengan ambigu, dan mengarah kepada bani, yaitu volatile, anxious, penuh dengan kecemasan, non-linear, dan incomprehensible. Sulit untuk dipahami. Belum lagi Bapak Ibu sekalian, di era geopolitik global yang penuh dengan ketidakpastian ini, kondisi kita secara umum dunia tidak sedang baik-baik saja. Akibat dari perang tarif, pertarungan geoekonomi, persaingan antar negara, terutama dipicu oleh perang tarif resiprokal yang dikeluarkan oleh Presiden Trump, membuat situasi ekonomi menjadi penuh dengan tekanan. Konflik di berbagai belahan dunia, seperti di Gaza yang saat ini Presiden Prabowo aktif sekali mendorong perdamaian di Timur Tengah, konflik di Semenanjung Korea, persaingan industri pertahanan yang luar biasa, konflik di berbagai belahan, termasuk juga di ASEAN, Bapak Ibu sekalian.
Kita tidak bisa menduga tiba-tiba terjadi perang antara Thailand dengan Kamboja. Ini tentu harus kita hadapi bersama. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kecenderungan dari dunia ya adalah persaingan. Itu tidak bisa dihindari. Kenapa Presiden Trump menerapkan tarif resiprokal? Karena dia ingin mengembalikan Amerika sebagai kekuatan yang dikjaya. Coba kita lihat misalnya, Presiden Trump selalu kampanye tentang Make America Great Again, ingin mengembalikan kedikjayaan Amerika. Maka siapapun yang bisa merugikan neraca perdagangan, dia akan kenakan tarif setinggi-tinggi. Apa dampaknya buat kita? Bagi saya yang pernah menjadi anggota DPR RI Dapil Bandung, gara-gara tarif Trump, industri tekstil terancam. Apa dampaknya? Banyak masyarakat di dapil saya terancam PHK. Mungkin di daerahnya Ibu Nyai Harbiah di Sidoarjo juga banyak industri alas kaki akibat dari kebijakan Trump terancam, perdagangan neracanya akan terganggu. Bagi ibu-ibu juga pasti dulu kita makan pakai nasi, tapi sekarang kan sudah beralih, perlahan-lahan kecenderungannya makan mie instan dan roti. Bahan bakunya dari mana? Gandum. Di kita nggak ada gandum, akhirnya kita harus impor. Stok gandum terbesar berasal dari Ukraina. Akibat perang, maka harga pangan dunia menjadi naik. Jadi apa yang terjadi dengan geopolitik global, ibu-ibu sekalian, itu pasti mengarah kepada ketahanan dalam negeri kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kecenderungan saat ini kembali menguat persaingan akan negara. Itulah kenapa penting sekali bahwa kita harus memperkuat nilai-nilai nasionalisme kita. Kalau tidak, ibu-ibu sekalian, kita ditinggal oleh bangsa-bangsa lain. Belum lagi kita dihadapkan kepada situasi bencana alam. Dulu ibu-ibu saya selalu diajari oleh ibu saya, kalau ngapal bulan itu sederhana. Setiap September, Oktober, November, Desember itu pasti musim hujan. Kalau sekarang mau Januari, mau Maret, mau Agustus, tetap aja hujan. Tentu apa dampaknya terhadap kita? Banyak sekali dampaknya. Masa tanam menjadi terganggu. Ya. Masa panennya juga terganggu. Dampaknya tentu terhadap stok pangan kita. Jadi belum lagi kalau kita lihat akibat dari pemanasan global, bahkan beberapa negara, Bapak Ibu sekalian, akan terancam punah. Salah satunya adalah Maldives, Nauru. Itu kalau diperkirakan 20 tahun lagi terjadi pemanasan dan pencairan es di kutub, itu membuat negara itu menjadi hilang. Ini adalah tantangan dari climate change yang harus kita hadapi bersama. Dan satu lagi, ibu-ibu sekalian, tantangan kebangsaan kita adalah disrupsi teknologi. Saya mau tanya sama ibu-ibu sekarang, siapa yang nggak punya HP? Bahkan lebih dari satu. Saya aja 2 HP. Satu untuk kerja, satu untuk media sosial supaya gaya. Ya. Positif, sangat positif.
20 tahun yang lalu, waktu saya mondok, untuk mengirim uang dari rumah ke pesantren, harus nunggu seminggu, nunggu wesel di kantor pos. Siapa yang merasakan itu? Yang merasakan itu? Ya. Sekarang cukup dengan digital, disrupsi teknologi, positif. Tetapi banyak negatif. Ya. Disrupsi teknologi apa? Orang menjadi ketergantungan terhadap media sosial. Lagi masak, upload status. Ya. Lagi ngerumpi, upload status. Bagus untuk kebaikan. Tetapi jangan membuat kita menjadi tergantung terhadap gadget. Tapi satu hal, ibu-ibu sekalian, kalau kita tergantung terhadap penggunaan sosial, itu juga akan mempengaruhi terhadap kesehatan mental. Bayangkan ibu-ibu, kalau kuota habis, pusing kan? Pusing kan? Pasti, aduh gimana ini kita nggak bisa lagi bikin status. Aduh gimana ini, si itu belum dibayar, si ini belum dibayar. Jadi kita serba tergantung dengan apa yang disebut dengan disrupsi teknologi. Ketergantungan kita, dan yang membuat kita semua tentu perlu waspadai adalah bahwa penggunaan teknologi informasi banyak sisi negatif yang perlu kita waspada. Salah satunya adalah misalnya judi online. Ibu-ibu, yang namanya judi online itu tidak akan pernah untung, pasti rugi. Gimana dikendalikan oleh mesin? Makanya yang namanya judi online, sayangnya Bapak Ibu sekalian, justru itu terjadi bukan pada orang-orang kaya, pada orang-orang kelas menengah ke bawah. Hari ini lebih dari 33 juta orang Indonesia terpapar judi online. Ini mengganggu ketahanan nasional kita. Belum lagi kita bicara soal pornografi, belum lagi kita bicara soal kekerasan yang diajarkan di media sosial. Ini masalah serius yang perlu kita waspadai bersama. Dan bahkan, ibu-ibu sekalian, saya ingin mengingatkan terutama kepada para dosen. Awalnya mungkin sangat membantu yang namanya artificial intelligence. Tapi lama-kelamaan, ibu-ibu sekalian, kita secara nilai didikte oleh siapa pembuat artificial intelligence. Saya mau tanya sama ibu-ibu, yang punya Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram itu siapa? Pasti punya kan? Produsernya siapa? Produsernya Amerika. Ibu tahu siapa yang nggak punya TikTok di sini? Alhamdulillah yang tak punya. Tapi kalau punya juga nggak apa-apa. Ibu tahu siapa yang punya TikTok? Cina, Bu. Tidak mungkin si produser itu ya punya sesuatu kalau tanpa ada kepentingan. Dan ingat ibu-ibu sekalian, yang namanya media sosial, yang namanya AI itu berbasis pada algoritma. Tergantung siapa yang mengisi data, itulah yang menguasai terhadap kebenaran yang ada di dalam algoritma. Jadi karena itu waspada, ibu-ibu sekalian, jangan terlalu percaya kepada yang namanya artificial intelligence. Kenapa? Karena
artificial intelligence berbasis kepada data dari produsen algoritma itu. Nah, ini tantangan serius bagi kewaspadaan nasional. Karena itu, ibu-ibu sekalian, ya, bagaimana kita bisa menghadapi tantangan tersebut? Saya ingin ibu-ibu pengajian Al-Hidayah, ya, harus memiliki ketahanan nasional yang tangguh dari semua aspek, ya. Dari aspek ideologi terutama. Ibu-ibu, adakah negara yang hancur gara-gara ideologinya hancur? Ada. Tahun 90-an ada dua kekuatan besar, kapitalis sama komunis. Kapitalis dipimpin oleh Amerika, komunis waktu itu dipimpin oleh yang namanya Uni Soviet. Ini sebagian besar mungkin adalah generasi saya dan mungkin di atas saya. Betapa dulu kita cukup segan melihat Uni Soviet. Tetapi karena ideologinya runtuh, ibu-ibu sekalian, maka Uni Soviet menjadi terpecah menjadi negara berkeping-keping. Itulah yang disebut dengan balkanisasi. Nah, kita ini sebagai bangsa bisa saja akan runtuh kalau ideologi Pancasila kita juga akan runtuh. Jadi karena itu, dinamika geopolitik global harus kita perkuat. Salah satunya adalah dengan memperkuat ideologi kita, kecintaan kita terhadap tanah air, termasuk juga soal politik. Jadi ibu-ibu sekalian, Lemhanas ini memiliki 8 indikator atau dimensi dari ketahanan nasional kita: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, demografi, geografi, sumber kekayaan alam, dan pertahanan keamanan. Karena itu, ketahanan nasional kita harus kita perkuat, ibu-ibu sekalian. Nah, ketahanan nasional itu, ibu-ibu, bukan hanya sejauh mana kekuatan militer kita. Ketahanan nasional itu bukan sejauh mana kita punya senjata. Tadi saya sampaikan, Uni Soviet merupakan salah satu negara yang kuat sekali di dunia pada masa itu. Tetapi karena ideologinya hancur, maka negara itu hancur menjadi berkeping-keping. Dulu ada satu negara di kawasan Eropa Timur namanya Yugoslavia. Karena runtuhnya komunis, runtuh juga bangsanya. Jadi kekuatan bangsa kita itu tergantung dari sejauh mana kita mampu menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh kita. Nah, karena itu, ibu-ibu sekalian, saya dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan bahwa ketahanan nasional kita itu bukan hanya kekuatan tentara, bukan hanya kekuatan polisi, tetapi juga di dalamnya adalah ibu-ibu pengajian Al-Hidayah membangun literasi kebangsaan. Nah, ibu-ibu sekalian, ketahanan nasional itu sangat penting. Ya. Ketahanan nasional itu sangat penting dan kita harus tetap jaga. Kita harus pastikan bahwa kondisi saat ini dapat menghantarkan kita kepada Indonesia Emas. Dan ibu-ibu pengajian Al-Hidayah harus menjadi raksasa dharma, penjaga nilai-nilai kebangsaan di komunitasnya masing-masing. Kita harus perkuat, karena ketahanan nasional ini jembatan kita menuju Indonesia Emas. Dan saat ini, ibu-ibu sekalian, Presiden Prabowo telah berusaha untuk terus memperkuat bangsa kita
dengan program Astacita. Dan satu dari program Astacita yang prioritas utama adalah Astacita nomor 1, yaitu apa? Memperkokoh nilai-nilai Pancasila. Tugas pengajian Al-Hidayah adalah juga ikut serta kita perkokoh nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, mendorong kemandirian ekonomi kita, kemandirian pertahanan kita, terutama kemandirian di sektor pangan, kemandirian di sektor energi, kemandirian di sektor air, kemandirian di ekonomi kreatif, karena itu merupakan upaya kita untuk memperkuat ketahanan nasional kita. Dan ibu-ibu sekalian, sekarang Presiden terus mendorong berbagai program penguatan SDM kita. Ya, Astacita nomor 4, bagaimana SDM kita, rakyat yang tidak mampu bisa sekolah, bikin sekolah rakyat. Anak-anak kita yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, bikin sekolah Garuda. Perguruan tinggi ditingkatkan kualitasnya supaya bisa sejalan dengan dunia industri. Ini semua tentu adalah bagian dari bagaimana kita memperkuat bangsa kita. Termasuk diantaranya adalah bagaimana kita mendorong hilirisasi. Sudah cukup bangsa kita ini menjual kekayaan alam kita dalam bentuk mentahnya. Tapi sudah saatnya bangsa kita mulai mengelola kekayaan alam kita sampai pada hilir. Coba kalau kita lihat ibu-ibu jalan-jalan ke Indomaret atau jalan-jalan ke Alfamart, yang kita lihat kan kebanyakan made in apa coba? Tusuk gigi pun juga made in China. Betul nggak? Ini tantangan buat kita. Presiden Prabowo ingin kita mengalami hilirisasi. Nah, karena itu kalau kita lihat Astacita nomor 8 menyebutkan bahwa ketahanan keluarga yang tangguh menjadi fondasi utama bagi kebangsaan kita. Saya ingin kembali menegaskan kepada ibu-ibu sekalian bahwa keluarga adalah tempat di mana hidup dimulai dan cinta yang tidak pernah berhenti. Al-Hidayah berperan membentuk ketahanan keluarga dan generasi muda yang beriman, berkarakter, dan satu lagi berjiwa nasionalisme. Karena itu 2045 harus kita tata. Tidak untuk ibu-ibu. Mungkin saya 10 tahun, 20 tahun lagi kita akan selesai. Walaupun kata Ibu Arpiah masih muda. Tapi ibu-ibu harus berinvestasi untuk bangsa ini. Untuk anak kita, untuk anak cucu kita. Karena itu kalau dalam bahasa agama yang disebut dengan amal jariah. Kita harus dorong anak-anak kita memiliki landasan iman yang kuat, berkarakter negarawan, berintegritas, memiliki kohesi sosial, dan memiliki wawasan kebangsaan. Ibu-ibu, kita lihat Korea Selatan. Korea Selatan itu salah satu negara yang tingkat nasionalismenya itu tinggi sekali. Bahkan anak-anak mudanya wajib militer. Kita sekarang ini anak mudanya bukan mencintai bangsanya, bahkan mencemooh bangsanya sendiri. Ini yang harus kita hindari. Karena itu Al-Hidayah berperan menyiapkan generasi muda kader pemimpin nasional, ya, yang memiliki keimanan yang kuat, ya, berkarakter kebangsaan, visioner, dan adaptif terhadap berbagai perubahan. Saya berharap waktu pengajian Al-Hidayah akan menjadikan Muslimah Indonesia sebagai agen perubahan, menjaga keseimbangan sosial, menjaga stabilitas keluarga,
benteng kohesi sosial, menjadi pemimpin komunitas, dan perawat nilai-nilai kebangsaan. Saya menyampaikan di dalam berbagai kesempatan bahwa di tengah arus perubahan zaman, banyak nilai-nilai keluarga yang luntur. Disinilah pentingnya peran wanita muslimah sebagai pelindung, pengarah, dan teladan dalam rumah tangga. Perempuan muslimah tidak hanya sekedar sebagai benteng keluarga, tetapi juga benteng dalam ketahanan nasional. Sebelum saya tutup, saya ingin mengajak ibu-ibu semua dan bapak-bapak yang hadir di sini untuk berdiri dan kita nyanyikan sama-sama lagu Tanah Air supaya semangat kita semakin kuat. Seluruh pelosok bangsa kita jaga ketahanan nasional kita. Dari mulai ketahanan ideologi, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi. Karena siapa lagi yang bisa membuat bangsa kita ini menjadi bangsa besar kecuali bukan kita sendiri, bukan ibu-ibu, bukan para pemimpin-pemimpin perempuan di setiap pelosok negara yang kita cintai. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan membuka kesadaran kita bahwa betapa pentingnya ketahanan nasional bagi maju mundurnya bangsa kita. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.